Dah lu pada gorengan. Kan? Lu mana? Pulang lu tadi. Oh, pulang. Yaudah, habis pulang, ntar lu langsung Honda ya. Gampang. Bisa dulu ya 2 menit aja. Hah? Mau tidur? Iya. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Potong aja. Pepe, cuma begitu aja ya ampun, kebangetan amat sih. Pak Roza, ya. Kelak di yaumil kiamah yang akan dihisab duluan adalah orang miskin. Sementara orang kaya akan dihisab belakangan. Kenapa bisa begitu Pak Ustadz? Begini Pak Rojak, orang miskin hanya akan dihisab tentang sholatnya. Sementara orang kaya akan ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mendapatkan dan kemana harta itu dia pergunakan. Seperti itu. Jarak hisaban antara orang miskin dan orang kaya itu 500 tahun di akhirat. Perbandingannya sehari di akhirat, 70 tahun di dunia. Seperti itu Pak Rojak. Ya Allah, kapan gue jadi orang kaya? Sholat tiap hari, doa gak kurang-kurang. Apalagi sini maunya Allah. Beda banget sama saudara-saudara gue. Sholat pada belentang-belentong. Hidupnya lebih enak dia daripada gue. Kopi apa lu kasih ke gue nih? Anjak bener. Ya itu kopinya abang yang semalam ayah panasin. Oh, kopi semalam lu kasih ke gua. Kalah gua sama Hansip, Lis. Hansip juga mending bang, penghasilannya jelas. Nah abang, boro-boro penghasilan. Hidup aja kagak jelas. Lis, lu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Gua gini-gini bekas anak orang kaya. Kas, Iya, emang bekas. capek deh. Ada gua minum aja. Serem juga apa yang dibilang sama imam masjid tadi pagi. Nah, gua kan termasuk orang kaya. Masa gua mesti nunggu 500 tahun dihisabnya? Gua mesti cari cara. Gimana gua bisa dihisab duluan sama orang miskin? Bareng sama si Odon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Pak, saya minta sedekahnya Pak. Dari malam saya belum makan. sekarang nih gue nemuin cara. Gimana gue dihisab duluan? Sebentar ya gue. Ibu tunggu sini bentar ya. Ya. Ini ada beras nih buat ibu semuanya. Bawa deh. Ini beras buat saya Pak. Ini buat ibu. Saya kira nih buat sebulan mah cukup nih. Tapi bagaimana saya membawanya Pak? Kan saya perempuan. Iya. Bawanya berat ya. Dan Ayo Bang. sini lo. Aduh Bang. Dan gue mau minta bantuan lu nih. Ini beras, tolong bawain, lu anterin ke rumahnya si ibu, Bu, emang rumahnya di mana Bu? Ya nggak jauh sih Pak. Cuman kalau naik angkot dari kampung sini mah 2 kali Pak. Ya namanya itu jauh bu, bukannya deket. Anterin lah Don, tolong kenapa? Dan Berat ini Bang, berat masalahnya. naik angkot urusan ongkosnya apa pulang pergi gue kasih nih. Cukup tuh 2 kali angkot. Atau nih ambil semua nih. Nih seisi dompet gua kasih mau semua deh. Nih, tuh kosong dompet gua nih. Ambil semua deh. Anterin ibu ke rumahnya, ya. Kalau begini nggak berat bang, enteng.
Waalaikumsalam. Akhirnya gue nemuin caranya gimana gue dihisap kagak perlu nunggu sampai 500 tahun setelah orang miskin. Gue bagiin aja harta gue. Lama-lama kan habis tuh. Gue jadi orang miskin. Assalamualaikum Bang Rojak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan kemana aja? Tumben nih, baru kemarin lagi nih. Iya, jadi begini, aneh kesini dapat amanah dari Pak Rijal. Udah, duduk dulu deh. Ayo, sini. Ya, mana? Ini Bang, jadi aneh kemari dapat amanah dari Pak Rijal. Pak Rijal menyuruh aneh untuk membayarkan hutangnya karena Pak Rijal sekarang sedang sakit, jadi dia nggak bisa kemari. Ini ada uang sebesar 50 juta. Ya, gue kayak lagi dong. Ya Allah ya Tuhan, anak perawan baru bangun jam segini. Lo kagak sholat subuh? Sholat? Cuma ketiduran lagi. Pak Mali tahu, habis subuh tidur lagi. Bikin miskin. Udah cepetan sana cuci muka. Habis ini ke pasar ya? Enggak ah, ke pasar ya Allah temenin gue. Wah males, kok aja lah. Lo tuh kenapa sih dari dulu kalau disuruh ke pasar pasti males banget. Aduh Pak, mending aja kerja apaan gitu. Langsung jangan ke pasar, males. Ih tau ah, pusing kepala gue. Abang lo mana? Mana aja tau. Lagi ngelamunin apa sih bang? Seru banget. Mau kemana lo? Mau ke pasar? Bagi duit dong. Masya Allah. Banyak banget. Lo bilang katanya bagi duit. Kagak segini juga kali bang. 200.000 juga cukup. Di pasar nih sekarang serba mahal. Kan bisa ditawar. Kagak usah ditawar, lu lebihin. Maksudnya gimana sih bang? Begini, kalau ntar lu di pasar, lu belanja sayur, misalnya harganya 10.000 nih. Nah, lu tawar deh, jadi 100.000. Ntar kalau misalkan lu belanjanya nih 100.000, lu tawar, jadi 1 juta. Abang lagi demam. Kenapa jadi ngaco begitu sih bang? Bang, kalau begitu caranya, kita bisa miskin. Emang gua ngarep banget pengen jadi orang miskin. Iya bang, jangan bercanda ah. Siapa yang bercanda? Gua beneran nih, gua serius. Ini tadi ya, waktu gua sholat subuh di masjid. Nah, gua tuh pulangnya bareng tuh sama imam masjid. Dia cerita begini sama gue, Mi. Yang namanya orang kaya, entar dihisabnya sama Allah tuh paling belakangan setelah orang miskin. Gua nggak mau dihisabnya belakangan. Gue pengen dihisab duluan, Mi. Abang kenapa jadi aneh begini sih bang? Di mana-mana tuh, yang namanya orang miskin, kepengen jadi orang kaya. Nah abang udah kaya, malah pengen jadi miskin. Mi, gue kepengen masuk surga duluan. Gue kagak mau. Dihisabnya mesti nunggu 500 tahun setelah orang miskin. Mana yang namanya di akhirat itu ya? Satu harinya di akhirat itu sama dengan 70 tahun di dunia. Berarti gua dihisabnya 500 kali 70 tahun. Berarti gua mesti nunggu 35.000 tahun dong. Mau lu? Jadi abang pengen miskin cuman lantaran pengen masuk surga duluan ketimbang orang miskin gitu bang? Ojak pengen jadi orang miskin. Besok didapat. Ih, gimana sih, Pak? Oh. Gue ada berita. Si Rojak pengen jadi orang miskin. Hah?
Nggak salah tuh. Ih, nggak percaya amat. Si Rojak itu pengen jadi orang miskin biar masuk ke sorganya duluan bareng orang miskin. Jadi hartanya kagak diperiksa kelamaan. Ah, canda kali, Po. Emang orang miskin masuk surga bisa duluan? Kalau bohong ngapain tuh? Bininya sampai marah-marah begono. Ih. Udah deh ya. Gue nggak punya hak buat ngejawab. Yang punya hak buat ngejawab tuh. Oh iya ya. Ini semua warga mesti tahu nih, penting nih. Bilang nih. Akhirnya bebas juga. Saya harap kamu jangan kesini lagi ya. Kalau saja masih diulangi perbuatan itu, bukan saja kamu kurung di sini, tapi akan saya penjarakan. Siapa juga sih yang mau tidur tumpuk-tumpukan kayak gitu? Cuman sekarang tuh saya bingung mau pulang kemana. Loh. Memangnya kamu nggak punya rumah? Ya udah sekarang gini, kalau memang kamu nggak punya rumah, kamu kembali dan pulang ke rumah orang tua kamu. Ya justru itu Pak, saya malas pulang ke rumah. Udah. Kami tidak mau dengar alasan apa yang kamu akan berikan. Yang jelas sekarang kamu keluar dari sini dan jangan kembali lagi. Siap Pak. Hati-hati ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oh, bunyi dong, biar lakunya mahal lu. Masya Allah, Bang. Abangnya pergi mana sih dari tadi yang diurusin burung mulu? Lis, kan gue punya cuma burung doang, Lis. Apalagi mau gue urusin. Cari kerjaan dong, Bang. Abang ini pergi mana sih? Bang, kalau abang dapat kerjaan, kan abang dapat duit, Bang. Kalau abang punya duit, kita bisa beli beras. Kalau kita punya beras, kita bisa masak. Abis masak kita bisa makan, abis makan kita bisa kenyang. Lis, kalau nih burung kita jual, kita bakal punya duit. Kalau kita punya duit kita bisa pakai buat beli beras. Kalau kita punya beras, kita bisa bakalan... Terus, kalau tuh burung mati, kita kudu ikut mati juga. Udah deh, Bang. Pokoknya abang kudu cari kerjaan, titik. Lis, hari gini mau cari kerja di mana, Lis? Susah. Ya kemana kek, Bang? Kok malah nanya sama Aye? Bang, abang itu kan laki Aye. Tanggung jawab abang itu ngasih nafkah lahir sama batin buat Aye. Jangan cuma nafkah batin doang lu doyan. Nafkah lahir kagak ada. Maksudnya nafkah batin doang? Iya. Lu udah mulai hitung-hitungan nafkah batin ya? Gua kasih nafkah batin ke yang lain, mau lu? Ya jangan, Bang, kan Aye bercanda. Elah abang gitu aja. Tasbih. Buku agama. Tasbih. Gimana Bang? Udah laku berapa bukunya? Belum ada satupun. Gak ada duit dong. Bang, padahal gua lapar banget. Tadinya mau pinjam duit. Saya juga lapar. Lapar kok malah baca buku, Bang? Baca buku itu lebih bagus. Kalau saya baca buku, batin saya penuh. Jadi saya tidak merasa lapar. Emangnya tuh buku bisa bikin perut kenyang? Nih, Raza. Setidaknya kalau baca buku, kita banyak pengetahuan, batin kita penuh. Jadi saya tidak merasa lapar. Bu, kopinya udah nih, Bu. Ya. Kalau gue tiap kali ke warung, gue taruh duit 50 juta. Lama-lama kan duit gue juga habis. Niat gue kepengen miskin kan bisa cepet kesampean. Pak! Tasnya ketinggalan.
Makasih, Bu. Ya ampun, Lis. Lu cuma beli beras doang? Lah gimana, Po? Duitnya cuma cukup buat beli beras seliter doang. Nah terus kalau kagak ada lauknya, makan pakai apaan? Kesian dong si Epen. Kagak apa-apa, si Epen udah biasa prihatin. Lo gimana sih, Lis? Dia belum waktunya diajak prihatin. Dia tuh masih butuh gizi biar otaknya cerdas. Lah kita juga maunya begitu, Po. Kalau kagak ada duitnya, kita mau ngomong apa? Nih. Ya Allah. Biar nasi ada temennya. Ya Allah, kagak usah, Po. Kagak usah. Gue kagak ngasih elu orang buat si Epen. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Pen, akhirnya lo ada lauknya, Pen. Alhamdulillah. Makan tempe sama tahu hari ini. Ya Allah, makasih ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada siapa sini? Sendirian? Iya, sendiri. Nyak sengaja datang kemari. Soalnya ada yang mau Nyak tanyain. Soal apa, Nyak? Nanti aja di dalam. Ada apa sih, Nyak? Kok kelihatannya serius bener? Itu soal berita yang Nyak dengar. Berita apa? Si Rojak pengen hidupnya jadi orang miskin, bener? Oh, itu. Mak dengar dari siapa? Benar nggak begitu? Hah? Iya, Mak. Soalnya Bang Rojak takut nanti kalau dia mati dihisapnya belakangan. Dia diceritain sama imam di masjid bahwa orang kaya itu dihisapnya belakangan, yang diduluin orang miskin. Nah makanya dia pengen jadi orang miskin. Ya Allah, paham dari mana? Emangnya lu mau hidup susah? Ya kalau Rohmi sih nurut apa kata Bang Rojak aja, Mak. Kagak. Lu harus berontak. Lu pikir hidup susah tuh enak? Hah? Mau apa-apa kagak bisa beli? Ya habis gimana dong, Mak? Entu kan udah jadi keputusannya Bang Rojak. Lu larang dong. Lu kan bininya. Lu berhak hidup disenengin, bukan untuk dimiskinin. Ya udah kalau gitu Emak langsung ngomong aja sama Bang Rojak. Jangan sama Rohmi. Iya. Gue bakal ngomong sama dia.